Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilharatin wali Allah al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berkumpul lagi, tatap muka lagi di majelis pengajian kita. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian yang telah hadir malam hari ini di pengajian kita, dan juga kepada para penyimak video kita, penyimak pengajian Majelis Marifat Banjar dimanapun saudaraku berada. Semoga pengajian ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama, menjadi berkah dan bermanfaat khususnya bagi diri kita pribadi. Adapun malam hari ini kembali perdana kita adalah pengajian daripada kitab klasik seperti yang kita rambukan di awal tadi. Jadi belajar kembali kepada kitab-kitab klasik, nukilan-nukilan klasik ilmu ma'rifatullah. Ya, mungkin pelajaran ini bahasan ini sudah lama di awal pengajian yang mungkin 4 tahun yang lalu. Nah, jadi malam hari ini akan kita mulai kembali dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rejab bisa minta tolong dimatikan dulu mikrofonnya tuh, apa supaya restoring. Rejab lagi tegang. Ini adalah suatu pasal yang menyatakan pintu guru yang tersembunyi yang tidak boleh diajarkan kepada orang yang belum belajar ilmu tauhid atau ilmu sifat 20. Sebab perihal buku ini berisi perihal orang-orang mengenal diri atau tata cara mengenal Allah pencipta alam dan segala isinya, supaya sempurna segala amal ibadah kita. Jadi itu yang ditulis oleh penulis. Hikmahnya daripada belajar ilmu ma'rifatullah diawali, didasari dengan ilmu tauhid, yaitu disebut dengan usluhuddin. Usluhuddin tadi usul asal daripada agama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi malam hari ini khusus spesial tentang sifat 20 atau tauhidul sifat
keesaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin bagi kita yang telah belajar tauhid, ini bukan masalah yang baru lagi tadi atau yang awam lagi. Namun tak salahnya kita mengulang kembali kepada pengkajian kita tentang ilmu tauhid, tentang keesaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sifat yang wajib bagi zat disebut dengan sifat nafsiyah. Nah, ini sifat nafsiyah artinya sifat yang bagi zat itu wajib adanya. Disebut dengan sifat nafsiyah. Artinya yang wajib bagi zat, yaitu adalah wujud. Wujud diletakkan di nomor satu atau nomor wahid dalam ilmu tauhid. Yang wajib bagi zat adalah wujud adanya. Wujud atau adanya. Nah, jadi yang wajib bagi zat Allah yaitu wujud atau adanya Allah. Jadi sifat yang pertama yang wajib bagi zat yaitu wujud adanya Allah. Adanya Allah ini, nah kemarin kan sudah kita bahas tadi, ada yang berdalil adanya wujud Allah sehingga adanya wujud alam semesta. Ada juga yang berdalil alam semesta menunjukkan adanya Allah. Jadi wujud alam semesta menunjukkan adanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut wujud yaitu adanya Allah. Masih ingat pembahasan kita yang telah lalu, wujud zat. Nah, ini wujud zat. Wujud zat Allah itu tidak ada benda khusus. Jadi wujud daripada zat Allah tidak ada benda khususnya. Laki, perempuan, anak kecil, besar, kecil, tinggi, atas, bawah, bulat, dan lain sebagainya. Jadi wujud daripada zat Allah itu tidak ada benda khususnya. Namun semua yang maujud, semua yang ada adalah wujud daripada Allah. Artinya semua yang ada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut wujud. Nah, kalau wahdatul wujud, nah itu keesaan daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya wujud Allah yang ada. Tiada lain kecuali yang ada hanya wujud atau adanya Allah. Itu disebut wahdatul wujud atau keesaan wujudnya Allah. Artinya semata-mata hanya wujud Allah. Tiada yang lain kecuali hanya wujud Allah. Itu disebut dengan wahdatul wujud tadi. Jadi wujud yang semata-mata hanya wujud Allah saja. Kembali kita kepada dasarnya tadi, bahwa wujud zat Allah itu tidak ada benda khususnya. Nah, jadi tidak ada benda khusus. Misalnya, karena kita flashback, nah ini untungnya ngaji dari awal, bulik lagi, bolak-balik bolak-balik katanya tadi. Diri laksana es batu yang berasal dari air. Nah, bisa kita pahami diri laksana es batu yang berasal daripada air. Anggaplah, ini contoh dan misal, mohon maaf.
hanya memberi paham tadi. Anggaplah zat Allah itu adalah air. Jadi air itu tidak ada benda khususnya. Artinya air tadi tidak ada bulat, tidak ada persegi panjang, tidak ada lonjong, tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada anak kecil, tidak ada. Artinya tidak ada benda khususnya. Kemudian air itu maujud menjadi tajalli kepada sekalian alam. Nah, alam tadi adalah selain daripada Allah. Laksana tajallinya air kepada es batu. Jadi wujud zatnya itu daripada zat itu tidak ada benda khususnya. Nah, lalu tajalilah air tadi menjadi misalnya es batu yang berupa laki-laki. Air tadi tajalli atau maujud zat tadi kepada perempuan, anak kecil dan lain sebagainya. Nah, jadi zatnya itu tidak ada benda khususnya. Namun semua wujud daripada zat itu daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang tajalli daripada zat, yang tajalli pada zat itu semuanya daripada zat yang satu, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu pernah pula kita misalkan pohon bambu. Pohon bambu ini adalah zat. Pohon bambu adalah zat tadi. Nah, pohon bambu itu zat yang awal tadi. Setelah bertajalli, jadilah kurungan burung, jadilah rumah burung, jadilah atap bambu, jadilah dinding bambu, jadilah lantai bambu, dan lain sebagainya. Itu kalau bambu. Jadi bambu tadi tidak ada benda khususnya. Lalu dibikin pula yang namanya tempat ikan. Kalau di sini orang bubu, luka, orang di Jawa kan ngerti bubu atau luka. Itu dari bambu. Yang membikin disebut Tuhan. Yang membikin, yang mencipta, bukan cipta bambu lah, karena ini hanya contoh dan misal. Nah, itu dalam Tauhidul Af'al. Jadi wujud apapun juga, adanya apapun juga, itu adanya daripada Allah. Dan adanya itu merupakan daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi jangan ragu lagi, sah dan yakin percaya bahwa setiap yang mewujud itu tiada lain daripada zat Allah. Jadi yang mewujud, yang tajalli tadi kepada diri tadi, Bang Sahrial, Bang Iwan dan lain sebagainya, itu tajalli daripada Allah. Jadi mewujud itu atau wujud itu, wujud lahir ataupun wujud batin, itu merupakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiap-tiap yang mewujud tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kesepakatan ulama tauhid, bahwa yang nomor satu adalah wujud, yaitu adanya Allah. Adanya Allah dulu, baru adanya segala sesuatu. Adanya Allah dulu saja, barulah ada segala sesuatu
yang tajalli daripada Allah ini tadi. Jadi yang ada itu pertama adanya Allah. Jadi kalau pahaman wahdatul wujud, nah maka dia berkeyakinan bahwa tiada yang mewujud, hanya wujud Allah saja yang ada. Apapun itu tadi. Ini disebut hanya keesaan daripada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi tiada yang mewujud kecuali hanya wujud Allah. Dan yang mewujud itu tiada lain daripada zat Allah. Jadi tiada yang mewujud kecuali hanya zat Allah. Nah, hati-hati pahamnya di sini tadi. Tiada yang mewujud kecuali hanya zat Allah. Kembali kita tadi, es batu tentu dirinya, di luar dirinya, dirinya di dalam diri es batu, unsur daripada zat dirinya adalah air semata. Jadi yang namanya es batu itu perwujudan atau wujud adanya sang air. Kalau dibuka lagi sedikit, artinya es batu tadi bertubuh air semata-mata atau bertubuh sang zat. Bertubuh lahir, bertubuh batin. Jadi tubuhnya si es batu tadi adalah bertubuh air, bertubuh lahir dan batin daripada air. Kalau belum terang juga, kembali kepada diri tadi. Diri yang laksana es tadi, nah bisa merasakan tuh. Bertubuh lahir dan bertubuh batin ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diri insan itu bertubuh Allah, bukan ngaku Allah. Nah, karena inna lillah. Nah, inna lillah. Sesungguhnya wujud diri itu berasal dari Allah. Wujud diri berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah. Yang tidak satupun wujud diri tadi yang tidak berasal daripada Allah. Laksana es batu tadi. Tiada pun dirinya yang tidak berasal daripada zat si air itu sendiri. Nah, jadi di sini pun terang sebenarnya. Di sini sudah yang namanya cahaya nurullah itu akan menerangi orang yang ma'rifatullah. Dari pertama orang belajar ilmu tauhid. Itulah pentingnya tauhid. Jadi ulama ma'rifat meletakkan tauhid di nomor 1 pelajaran sebelum belajar ilmu ketuhanan. Kalau belum paham sifat 20 akan susah memahami pelajaran ma'rifat selanjutnya tadi. Ya akan susah. Mungkin akan kesulitan sedikit tadi. Karena belum memahami dasar. Jadi inilah dasar. Jadi bangunan rumah, kalau hendak bangun rumah, kalau pondasinya tak kuat, nanti akan roboh. Kan tumbang sendiri. Orang Islam kalau tidak bertauhid, nah, imannya bisa goyang-goyang atau akan goyah. Tiup angin ke kanan-kanan, ke timur, ke barat. Tak punya pendirian karena tidak bertauhid. Begitu pentingnya tauhid tadi. Nah, lalu tauhid yang pertama diletakkan adalah wujud. Pentingnya memahami wujud. Pentingnya merasapi wujud Allah itu tadi kepada diri.
Sebenarnya bukan dipaham-paham aja, sebenarnya sudah paham aja. Jadi malam ini gak usah tegang-tegang ya Bejob ya. Nah, jadi yang namanya wujud itu adanya Allah. Sebelum seseorang belum melihat wujud atau adanya Allah, apa yang disembahnya? Kira-kira apa, Bang Sarya? Kalau Anda belum melihat wujud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Allah, lalu kita bertuhan apa? Nah, inilah pentingnya belajar tauhid tadi. Jadi ulama makrifat tadi sepakat tauhid yang pertama yang menjadi pondasi dasar di dalam belajar ilmu ketuhanan. Nah, jadi kalau wujud Tuhan saja tak tahu, wujud Allah saja tak tahu, lalu apa yang kita sembah? Nah, sembah apa? Paling tidak kita tadi tahu dulu wujud Allah, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mengenal wujud Allah, baru engkau mengenal pemilik wujud. Nah, naik lagi tuh. Naik lagi pelajarannya. Artinya engkau bukan bertuhan wujud, bukan. Nah, tapi lewat mengenal wujud, mengenal wujud daripada sang zat itu tadi, engkau mengenal sang ampunya zat. Nah, dihalusi kata orang Banjar supaya lebih licin. Kalau baju kan kumal-kumal ya baju juga. Nah, tapi kalau digosok lagi sampai halus. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, sifat yang pertama adalah wujud yang wajib bagi zat. Kemudian zat tadi tidak ada benda khususnya. Mana zat Allah? Lalu kemarin ada di grup katanya udara. Udara itu singkatan daripada wujud daripada zat Allah. Wujud zat rahasia Allah. Lalu disebut udara. Wujud zat rahasia Allah. Jadi zat Allah ini tidak ada benda khususnya. Maka dari awal tadi tidak ada benda khususnya. Laksana air tadi tidak ada benda khusus. Inilah zat Allah. Lalu ada apa kata-katanya? Jauh tak berjarak, dekat tak tersentuh. Begitukah Bejab atau sebaliknya kah? Lalu mana bendanya? Nah, bendanya tadi. Nah, karena ini flashback saja tadi, santai saja tadi. Nah, jadi zat Allah itu meliputi semesta sekalian alam. Mana alamnya? Diri. Diliputi diri tadi, diliputi semesta sekalian alam, diliputi zat Allah. Dipenuhi zat Allah. Lalu mana zat Allah tadi? Yang tidak ada benda khususnya. Nah, nih ada laki, ada perempuan. Adakah nih? Adakah atasnya? Adakah bawahnya? Ada jisim jirimnya. Nih, adakah laki? Adakah perempuan? Adakah besar? Adakah kecil tadi? Nah, jadi yang wajib bagi zat adalah wujud adanya. Nah, jadi zat awal, zat Allah tadi tidak ada benda khususnya.
Nah, dari zat ini lalu tajalilah es batu. Nah, ini es batunya tadi. Nah, dari zat Allah tajalilah diri insan. Nah, jadi zat itu tadi tidak berbau, tidak berwarna, nah, tidak seumpama sesuatu. Ya, tidak ada seumpama sesuatu. Dan tidak ada yang menyerupai daripada zat ini, tidak ada serupanya. Nah, ini kalau zat tadi. Kira-kira paham aja lah tuh. Nah, Pak Asnawi. Nah, diulang-ulang tadi. Nah. Kalau zat ini keluar masuk batang tubuh insan, lalu disebut napas. Kalau zat ini memesrai batang tubuh, lalu disebut nyawa. Kalau berpisah dari batang tubuh, disebut rohani. Kalau yang nampak ini, itu jasmani. Nah, kalau zat tadi menjadi nampak, lahiriah, itu disebut jahir. Nah, jahir. Kalau batin tadi, nah, itu disebut batin dari si zat. Kalau keluar masuk jadi napas. Nah, kalau meresap seluruh batang tubuh, itu menjadi nyawa. Si zat tadi. Nah, kalau keluar masuk jadi napas. Nah, meresap batang tubuh jadi nyawa. Jadi sebenarnya zat tadi, si diri es batu atau si diri daripada insan manusia, kan bertubuh jahir, bertubuh batin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sana nyambungnya. Jadi diri insan tadi bertubuh jahir, bertubuh batin daripada Allah. Jadi jahir dan batin insan tadi bertubuh Allah, laksana es batu tadi. Nah, jadi setelah tajalli, nah, jadilah es batu sang air tadi tajalli. Nah, jangan dicari lagi airnya. Yang ada tuh hanya wujud es batu saja. Jadi pelajaran selebihnya dalam tauhidul asma, tauhidul af'al, dan tauhidul zat. Nah, jadi zat Allah itu memesrai semesta sekalian alam. Nah, semesta sekalian alam ya pada diri tadi. Karena diri ini bertubuh daripada Allah, diliputi oleh zat Allah. Jadi yang namanya diliputi itu penuh zat. Kalau belum mengenal Tuhan juga malam ini, nah artinya belum melihat juga dengan wujud Allah. Nah, bisa diulangi nanti. Jadi wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan yang wajib bagi zat, yaitu adanya. Seperti diri engkau yang tajalli daripada Allah, itulah tajalli daripada wujud. Jadi secara syariat bertubuh, bahati, bernyawa, berruh, diri daripada insan, yang seluruhnya dirinya yang kita sebutkan tadi tiada lain daripada innalillah, tiada lain daripada Allah. Tiada satupun daripada diri atau alam semesta ini yang tidak berasal daripada Allah.
Aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Nah, naik lagi ke tauhidul af'al. Jadi kemana saja engkau menghadap, yang engkau lihat tuh hanya wujud, hanya adanya Allah. Ke kebun, ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke masjid, kemanapun engkau menghadap, di sana ada wujud daripada Allah, adanya Allah. Jadi apapun yang kau lihat, melihat diri tadi, termasuk melihat alam, yang kau lihat tuh hanya adanya Allah sebenarnya. Itulah pahaman daripada tauhid. Perlunya belajar ilmu tauhid tadi sebagai pondasi dasar orang mukmin di dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bertakwa sedangkan kita bertauhid saja goyang, sedangkan wujud Allah saja kita belum melihat? Makanya engkau dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bukan ujar orang, bukan kata guruku, bukan kata mbahku, bukan kata kitabku, dan lain sebagainya. Tetapi engkau sendirilah yang melihat dan menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Apa yang dilihat pertama? Ya wujud, adanya Allah. Kalau engkau belum melihat wujud adanya Allah, lalu apa yang disaksikan? Setelah melihat adanya, setelah melihat adanya tadi, tentu engkau akan beriman. Setelah melihat tadi, engkau percaya. Tetapi ketika belum melihat, lalu engkau bilang gaib. Allah Ta'ala tadi gaib. Gaib itu maksudnya, apa kemarin belajar? Belum hadir. Bukan berarti yang tidak hadir atau tidak nampak, yang kau lihat tadi tidak ada. Nah, balik lagi kepada sekolah tadi. Nah, misalnya Bastian libur, bukan berarti orang yang libur tadi tidak ada orangnya. Kebetulan pas di absen, tak hadir, alasannya sakit, izin, dan lain sebagainya. Begitu pula Allah tadi yang maha wujud, yang maha nyata, maha nampak. Kalau pelajaran wujud katanya banyak banget nih, berapa kali. Nah, supaya tauhidnya kuat, supaya pondasinya kuat. Karena beberapa nukilan daripada kitab klasik disarankan, disuruh, bahkan diwajibkan terlebih dahulu kepada seorang saleh belajar ilmu tauhid. Ini suatu pasal yang menyatakan pintu guru yang tersembunyi, yang tidak boleh diajarkan kepada orang-orang yang belum belajar ilmu tauhid. Kalau tauhidnya tadi laksana membangun rumah, tauhidnya kada kuat, tinggi-tinggi, meloncat duluan. Anak yang tinggi-tinggi, pas sudah dibangun, gedungnya sudah mewah, sudah hiasan banyak, sudah hiasan. Nah, tinggi-tinggi bagus sudah bangunannya, bertingkat-tingkat sudah, sampai tingkat 4 sudah. Roboh, pasti roboh, karena tauhidnya buyar. Karena tauhid atau dasarnya tadi tidak kokoh,
sehingga bisa berpindah keyakinan. Jadi orang yang berpindah keyakinan dari agama Islam itu sebenarnya tadi karena tauhidnya lemah. Seandainya dia menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat akan wujud Allah, dimanapun dia berada, dia melihat dan menyaksikan wujud Allah, tentu dia tak akan berpisah daripada yang namanya Islam. Karena Islamlah yang akan memberi keselamatan, kedamaian kepada diri. Nah, jadi mohon maaf yang bukan Islam. Arti Islam tadi apa kemarin? Yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri yang berserah kepada Allah. Hanya orang-orang Islam saja yang dianugerahkan Allah, yaitu surga atau jannah. Mohon maaf, bukan masalah agama. Arti daripada hakikat sebenarnya adalah insan yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri secara lahir dan batin, dan menjalankan segala perintah Tuhannya dan menjauhi segala larangannya. Inilah orang yang akan mengisi daripada surga atau jannah. Nah, di luar daripada ini wallahu a'lam tadi. Nah, tidak terjamin keselamatan. Yang dijamin keselamatan di Islam. Ijablah. Nah, ini bahasanya tadi ini bukan mencela agama orang, mohon maaf lah. Nah, bukan mencela, tidak. Nah, tapi ketahuilah sebenarnya Islam, di sanalah keselamatan, di sanalah kedamaian. Islamlah yang sebenarnya surga tadi. Karena Islam disebut rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta sekalian alam, karena dia berserah diri dan menjalankan perintah Tuhannya, lalu menjadi rahmat untuk dirinya dan alam semesta. Nah, Islam tadi didapat kokoh dan kuat ketika belajar ilmu tauhid. Maka dari itu pentingnya mengenal akan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, jadi kemana saja Bang Syariah pandanganmu engkau tujukan kepada diri, kepada alam tadi, maka yang ada tuh hanya Allah. Bahasa tauhidnya disebut wujud. Wujud tadi adanya Allah saja. Jadi jangan pernah lagi mencari-cari lagi mana wujud Allah, karena engkau sudah bertauhid tadi. Nah, jadi kemana saja engkau menghadap tadi, di sana ada wujud Allah. Tiap-tiap ada wujud tadi, adanya Allah tadi, tentu ada pemilik wujud. Nah, jadi ada wujudnya, tentu ada pemilik wujud. Misalnya nih, si manusia tadi punya batang tubuh, tentu pemiliknya ada. Nah, begitu juga Allah tadi, antara Allah dan wujudnya tadi tidaklah bercerai tadi. Ada wujudnya, tentu pula ada pemilik wujud. Kemudian tadi, wujud apapun yang kita pandang di alam semesta ini, baik diri kita, makhluk hidup, dan benda-benda lainnya, tiada lain daripada wujud adanya Allah. Tanpa adanya Allah, maka tak adalah alam semesta. Jadi bila tidak ada wujud Allah, maka tidak ada alam semesta. Artinya bila tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada
alam. Tidak ada segala sesuatu makhluk. Jadi adanya Allah sehingga adanya alam semesta beserta isinya. Contoh tadi misal adanya es batu, adanya bubuk dari paring tadi, dari bambu, adanya rumah-rumahan burung, kurungan ayam dari bambu tadi, atau tempat nangkap ikan dari bambu. Semua yang baharu itu, yang baharu tadi, yang hawadis tadi, ada karena adanya Allah. Tanpa adanya Allah, tidak ada yang namanya makhluk, tidak ada yang namanya alam. Jadi dilihat pada dirinya, melihat akan adanya Allah. Nah, dipandang masih juga belum melihat adanya Allah, gimana lagi tuh? Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemana engkau berlindung? Berlindung di apa? Di pohon bambu. Mendingan berlindung di pohon bambu. Yang namanya berlindung itu maknanya artinya hanya Dia yang ada. Artinya wujud tadi adanya Allah saja. Tanpa adanya Allah engkau tak akan selamat. Tanpanya adanya Allah engkau tiada apa-apa. Jadi makna berlindung tuh, kalau berlindung di tempat tong sampah mendingan tak kelihatan. Ini yang memberi perlindungan adalah Allah. Maka tadi bertubuh lahir, bertubuh batin, itu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung diri manusia tadi. Karena perlindungan itulah kadang-kadang kita terhijab diri dengan wujudnya Allah. Dah hijab diri, berlindung kemana lagi? Tanpa Tuhanmu, tanpa adanya Allah, tak ada yang namanya diri, tak ada yang namanya makhluk, tak ada yang namanya alam semesta. Inilah gunanya tauhid. Jadi Allah Ta'ala tadi tempat berlindung karena Dia menampung semua yang ada, semua yang mewujud. Itu merupakan tajalli nyatanya Allah. Kemana lagi berlindung? Kalau kepada benda tidak bisa kita berlindung kepada benda. Benda tidak akan mampu melindungi diri. Benda artinya alam. Alam tidak akan memberi jaminan keselamatan. Ya mungkin pandangan kita tak berlindung. Kayak Nabi siapa pejam nang musim banjir, Nabi Nuh siapa naik perahu. Dikira tadi Allah memberi perlindungan naik ke pohon, naik ke bukit, naik ke gunung, banjir juga tetap, tenggelam juga, mati juga. Artinya yang memberi perlindungan itu mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang begitu dekat dengan wujudnya. Wujudnya mana? Nah, sudah kan tadi. Nah, yang begitu dekat Allah dengan sang pemilik wujud tadi. Jadi wujud Allah. Nah, dan jadi antara wujud dan pemiliknya sangatlah dekat. Kemana engkau meminta perlindungan? Kita pandang tadi alam bisa menolong. Lari sana, lari sini. Pas terjadi apa? Gempa bumi. Tenggelam. Kayak di mana kata Bang Iwan? Namanya sudah ketentuan Allah. Cari perlindungan ke sana kemari. Padahal di dalam bertauhid tadi yang memberi perlindungan itu Allah, bukan alam. Yang memberi perlindungan kita tuh
adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang begitu dekat dengan wujudnya ini tadi. Allah yang begitu dekat dengan wujudnya. Cuma kita mencari pertolongan yang jauh daripada Tuhan itu sendiri. Mencari pertolongan jauh artinya menjauhkan dirimu sendiri daripada sang pemilik wujud itu sendiri. Nah, berdoa jauh-jauh kemana? Nah, meminta jauh-jauh kemana? Tentu yang memberi rezeki tadi adalah sang pemilik wujud tadi. Yang mengatur dan memelihara tadi tentu sang pemilik wujud, sang pemilik adanya tadi. Jadi bila kita mencari keselamatan kepada alam dan lain sebagainya tadi, nah, tentu kita belum memahami yang namanya tauhid tadi, bahwa yang sebenarnya yang maha pemberi perlindungan adalah Allah. Mana maknanya? Di luar diri, di dalam diri, bahkan dirimu sendiri diliputi oleh zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dirimu tadi bertubuh lahir dan batin. Nah, kemana lagi menghadap tadi? Maka dari itu berbahagialah engkau tadi, yang dapat memandang akan zat wajibal wujud. Arti zat yang wajib adanya tadi, itu disebut zat wajibal wujud tadi. Zat yang wajib adanya tadi. Baik itu zat apa? Baik itu wujud air maupun wujud es batu. Nah, wujud air kah, wujud es batu kah? Tetapi kalau sudah tajalli menjadi baharu, itu pun tidak lain daripada sang zat, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Jadi diri kita yang baharu ini nah, jangan disangka lain daripada Allah. Menyangka, bila ada sangkaan lain, berarti belum bertauhid sepenuhnya kepada Allah. Artinya bahwa sebenarnya wujud tadi adalah esa jua. Yang ada tuh hanya Allah jua. Yang ada tuh hanya Allah jua. Yang lain itu adalah tajalinya. Bagi yang sadar dirinya akan wujud dirinya tadi, tahulah akan wujud kebesaran Tuhannya juga. Tanpa ada wujud kebesaran Allah, maka tiadalah wujud dirinya yang muhadas sekarang ini tadi. Jadi wujud diri insan, diri manusia yang muhadas, yang baharu, yang bisa rusak nih. Ini bisa rusak, bisa lemah, letih. Namanya es batu. Nah, kerja seharian, sudah ngeriap dingin. Motong rumput, es batu. Pulangnya kecapean. Yang lemah letih itu wujudnya. Kalau orangnya kada pernah sakit, ya kan Pak Haji Sleman pernah nanya. Yang lemah, yang letih, yang sakit pada baharu ini wujud, bentuk dan rupa. Ini yang bisa letih, bisa lemah, bisa tua, bisa muda, anak-anak, remaja tadi. Yang namanya wujud baharu ini, wujud tajalli ini berubah-ubah. Wujud tajalli tadi daripada sang zat, ya anggaplah dari air tadi jadi es batu. Ini kadang-kadang kalau tidak matang banget, es ini kan lemah, lekas mencair.
Nah, lakas innalillah. Bercanda ya bahasanya. Artinya tadi, nah, bentuk dan rupanya berubah-ubah. Yang namanya muhadas, si diri insan tadi, muhadas itu yang baru. Seperti diri kita nih, nah, es batu tadi yang muhadas. Ini bisa letih, bisa capek, nah, lelah, dan lain sebagainya. Nah, bisa mengantuk dan lain sebagainya. Ini batang tubuh atau si wujud diri tadi. Nah, ini disebut yang baharu, wujud yang baharu. Sedangkan wujud yang kadim tadi berupa wujud daripada sang air. Ya kadim ya dirinya juga, yang baharu ya dirinya juga. Walaupun namanya Pak Asnawi, walaupun namanya Halikin. Maka kemarin tadi, kalau sudah jadi Pak Asnawi, namanya sudah tajalli kepada Pak Asnawi. Nah, wujudnya tadi tajalli kepada tubuh lahir, tubuh batin. Jangan dicari lagi airnya, jangan dicari lagi Allahnya. Karena dia memisrai sekalian batang tubuh. Milik Allah, langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Langit dan bumi beserta isinya atau alam semesta tadi kepunyaannya. Maksud kepunyaannya itu, yaitu dirimu tidak lain berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngaku Allah lah. Ini dilarang ngaku Allah bahasanya. Artinya sudah Pak Asnawi ya Pak Asnawi. Nah, habis kisah. Kalau sudah Pak Asnawi ya Pak Asnawi. Siapa yang jalan ya Pak Asnawi. Siapa yang bicara Pak Asnawi. Nah, itu akan selanjutnya. Siapa yang ada? Ini batang tubuh Pak Asnawi. Nah, ini batang tubuh. Nah, batang tubuh atau diri tadi. Nah, di alam ketuhanan zat namanya. Di alam insan diri namanya. Apa? Di alam insan, di alam kehambaan diri namanya. Di alam insan batang tubuh namanya. Nah, diulangi. Di alam ketuhanan zat namanya. Di alam kehambaan diri namanya. Di alam insan atau si Adam batang tubuh namanya. Nah, karena flashback tadi, misalnya tadi ada padi, nah, ditumbuk jadi beras, lalu jadi, nah, ditumbuk lagi jadi tepung. Kenyataan yang tiga ini itulah kuis rabi. Kenyataan padi, kenyataan beras, kenyataan tepung, itulah kue serabi. Kue serabi tadi ya Pak Asnawi. Nah, di alam ketuhanan berjat, di alam kehambaan berdiri atau punya diri. Bukan berdiri dalam makna sebenarnya tadi. Berdiri tadi artinya memiliki diri. Di alam insan atau Adam tadi punya batang tubuh. Zat, diri, tubuh tadi menjadi tajalli kepada kue serabi atau Pak Asnawi tadi. Itulah wujud yang sebenarnya tajalli. Jangan dicari-cari lagi, jangan dipisah-pisah lagi. Karena semuanya tidak bertempat. Baik zat Allah, diri, tubuh tadi. Nah, misalnya padi di mana tempatnya tadi. Nah, kemudian beras tadi di mana? Nah, tepung tadi di mana? Menjadi kue serabi. Itulah tempatnya yang tajallinya tadi. Nah, jelas sajalah tuh Mas Nabi.
Nah, jelas saja kalau nah, kalau pada jelas, nah, dijelas-jelas akan naik. Supaya pandanganmu, tauhidmu mantap tadi, sehingga tidak ada wujud lain selain wujud Allah yang kau pandang, yang kau lihat, karena engkau disuruh menyaksikan Allah. Bagaimana kalau kau melihat wujudnya? Mana adanya katanya? Nah, mana adanya? Baru pengajian akan datang belajar asal diri, asal kejadian diri, Nur Muhammad dan lain sebagainya. Nah, itu setelah tauhid mantap. Nah, setelah tauhid mantap tadi. Gimana Bang Muhammad Yunus? Nah, artinya pelajaran pokok. Nah, walaupun kue serabi dinilai bisa basi, walaupun kue serabi dinilai basi tadi, tapi dia kesempurnaan daripada tepung, kesempurnaan daripada beras, kesempurnaan daripada yang namanya biji gandum atau tajali kenyataannya.